warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hari ini kita akan membahas sebuah podcast yang berjudul mengenai tentang tragedi runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Qasimi. Tragedi ini memakan banyak korban jiwa, sehingga dapat merugikan banyak orang. Di sini kita akan bersama kedua narasumber kita, ada Muhammad Haidar Hilmi dan juga ada Nisha Andrani Putri. Nah, kali ini kedua narasumber kita akan membahas mengenai tentang tragedi runtuhnya bangunan ini. Saya persilahkan kepada Haidar untuk menjelaskan apa saja penyebab keruntuhan dari pembangunan pondok pesantren ini. Terima kasih. Berdasarkan laporan, bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Qasimi ambruk pada 29 September 2025 saat pelaksanaan sholat asar berjamaah. Akibatnya, puluhan orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Dugaan awal menunjukkan bahwa penyebab utama adalah kegagalan struktur bangunan. Mungkin dari saudara Nesha mungkin bisa menjelaskan penyebab runtuhnya bangunan ini. Ya, tragedi ini bukan hanya sekedar musibah, tetapi juga menjadi peringatan penting mengenai pentingnya penerapan standar keselamatan dan pembangunan, terutama untuk fasilitas pendidikan dan keagamaan. Baik, untuk memahami lebih jelas, mungkin saudara Haidar dapat menjelaskan secara teknis. Oke, dari hasil analisis para ahli, diketahui bahwa bangunan musola tersebut awalnya dirancang hanya untuk satu lantai. Namun, dalam prosesnya dilakukan penambahan lantai tanpa perhitungan ulang struktur bangunan. Selain itu, bahan bangunan yang digunakan diduga tidak memenuhi standar mutu dan kemungkinan besar beton belum mencapai kekuatan optimal saat sudah dibebani. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan struktur tidak stabil dan rentan untuk ambruk. Oke, kepada saudara Nesha, apakah undang-undang ini telah dipatuhi oleh pondok pesantren ini? Baik dari sisi hukum dan administrasi, hal tersebut jelas merupakan pelanggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang bangunan gedung. Setiap bangunan wajib memiliki persetujuan bangunan gedung atau PBG serta sertifikat layak fungsi atau SLF. Kedua dokumen tersebut merupakan bukti bahwa suatu bangunan telah memenuhi standar keamanan dan kelayakan fungsi. Oh iya, berarti dengan kata lain ini bahwa dalam pembangunan ini adanya unsur kelalaian ya dalam mengatur sebuah sistem administrasinya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya mari kita bahas mengenai dampaknya. Mungkin saudara Haidar dapat menjelaskan sejak perspektif Anda apa saja sih tekniknya ketika melakukan ketika timbulnya sebuah pembangunan ini dilakukan dengan tidak sesuai standar. Konsekuensinya itu sangat serius. Pertama, risiko gagal struktur atau runtuhnya bangunan menjadi sangat tinggi. Kedua, umur bangunan menjadi jauh lebih pendek dan membutuhkan perbaikan besar dalam waktu yang singkat. Ketiga, hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut karena keselamatan tidak dijaga dengan baik. Oke. Ini kan saudara Nesha ini adalah salah satu ahli hukum. Mungkin dapat menjelaskan secara hukum mengenai tentang pembangunan pondok pesantren ini. Sementara dari sisi hukum itu tragedi seperti ini dapat berujung pada tanggung jawab pidana maupun perdata. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembangunan, saat ini pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan terhadap kontraktor dan pengelola pondok pesantren untuk mengetahui sejauh mana unsur kelalaian yang terjadi secara sosial. Peristiwa ini juga berdampak besar karena menurunkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Oh iya, jadi dampaknya ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga moral dan sosial kepada masyarakat ya. Jadi kita itu dapat telusuri lebih dalam lagi, mungkin apa saja sih faktor utama yang menyebabkan hal semacam ini terjadi. Ini adalah salah satu tragedi yang sangat menyakitkan ya menurut saya. Mungkin saudara Haidar dapat menjelaskan penyebab utamanya dalam keruntuhan pondok pesantren ini. Menurut saya ada beberapa penyebab utama. Pertama, kurangnya pengawasan teknis selama proses pembangunan, yaitu melibatkan para santri untuk bekerja secara gratis untuk membangun bangunan tersebut. Kedua, penggunaan bahan bangunan berkualitas rendah dan menaikkan biaya. Ketiga, minimnya keterlibatan tenaga ahli seperti yang saya bilang sebelumnya.
melibatkan para santri untuk bekerja untuk membangun pondok tersebut. Ketiga hal ini terjadi secara bersamaan, resiko kegagalan konstruksi meningkat drastis. Oh iya, mungkin ada perspektif dari Indonesia mengenai tentang penyebab utamanya dari runtuhnya pondok pesantren ini. Baik, selain itu banyak pondok pesantren di Indonesia yang belum memiliki izin pembangunan resmi. Data nasional menunjukkan bahwa sekitar 52% pesantren belum memiliki IMB atau PBG. Artinya masih banyak lembaga pendidikan yang beroperasi di bangunan yang secara hukum belum dinyatakan layak dan aman. Oh iya, berarti faktanya ini pembangunan seperti itu tidak hanya di daerah itu sendiri, tetapi ada banyak ya yang tidak melakukan, yang tidak sesuai dengan keamanannya gitu. Oke, mungkin baik, sekarang mari kita bahas mengenai solusi. Apa saja sih langkah-langkah yang harus dilakukan dari tragedi ini sehingga tidak terulang kembali? Mungkin Saudara Haidar dapat memberikan kami solusi, atau masyarakat yang menonton podcast ini, bagaimana sih solusi-solusi yang harus dilakukan agar tragedi ini tidak terulang kembali? Oke, ada beberapa hal penting. Pertama, setiap lembaga pendidikan perlu melakukan audit struktur bangunan secara berkala. Kedua, jika ingin melakukan renovasi atau penambahan lantai, harus melibatkan tenaga ahli dan mengajukan perhitungan teknis ulang. Ketiga, seluruh bahan bangunan wajib memenuhi standar SNI atau Standar Nasional Indonesia untuk menjamin mutu dan keamanan. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan kepada Saudara Nesya. Karena Saudara Nesya ini merupakan salah satu ahli hukum, mungkin dapat menjelaskan solusinya atau mengenai tentang runtuhnya bangunan ini. Kalau dari sisi hukum itu, pemerintah harus memperketat proses perizinan dan pengawasan bangunan. Kementerian PUPR dan Kementerian Agama sebenarnya telah menyediakan layanan konsultasi serta petunjuk teknis agar pesantren dapat membangun fasilitas yang aman dan sesuai standar. Namun, hal ini akan efektif jika pihak pengelola pesantren juga aktif dan patuh terhadap regulasi. Oke, dengan kata lain, hal ini dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, pengelola pesantren, dan juga para ahli teknis agar sekat bangunan pendidikan dapat benar-benar aman dan layak digunakan ya. Oke, sebagai penutup dari tragedi di Pondok Pesantren Al-Khorismi ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya keselamatan dan kepatuhan standar dalam sebuah pembangunan. Bagaimana mungkin ada sih penutup dari Saudara Haidar? Bangunan itu bukan sekedar berdiri kokoh, tetapi juga harus menjamin keamanan dan keselamatan jiwa yang menggunakannya. Mungkin dari Saudara Nesya mungkin dapat memberikan apa saja sih dari yang harus kita ambil dari tragedi ini. Semoga peristiwa ini mendorong semua pihak untuk lebih disiplin dalam merencanakan, membangun, dan mengawasi setiap proyek konstruksi, khususnya di lingkungan pendidikan. Amin, amin ya. Semoga para pendengar podcast hari ini dapat menyimak pembahasan kita hari ini. Dan ini juga dapat memberikan kesadaran kepada kita semua untuk agar memperketat keamanan dalam pembangunan sebuah bangunan, karena dampaknya itu sangat buruk kepada kalian semua. Oleh karena itu, ketika Anda melakukan pembangunan, kalian juga harus paham mengenai apa saja sih yang harus disiapkan, apa saja sih konsekuensinya dalam pembangunan ini. Oke, baik, itu tadi podcast dari kami. Mungkin cukup dari itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Nah, terima kasih. Thank you.